Ya, sorry Bapak Ibu, di video pertama terputus. Saya kira bisa selesaikan menjelaskan setengah jam, ternyata masih banyak. Nah, jadi ini kita sambung lagi. Di video pertama, pembahasan kita tadi sudah membahas penjelasan jiwa dan penjelasan Tuhan, di mana penjelasan Tuhan saya jelaskan tadi kesamaan Yesus Kristus dan Siti Jenner, dan kesimpulannya tadi bahwa janganlah kita katakan lagi Siti Jenner itu kisah bohong-bohongan, karena buku yang menulisnya adalah Profesor Dr. Arif Ansori, di mana buku itu merupakan hasil penelitian beliau gitu. Jadi kalau sudah profesor melakukan penelitian dan baru-baru ini, ya haruslah kita yakini, kecuali kalau penelitiannya itu 2000 tahun lalu. Benar enggak itu? Nah gitu. Jadi kan masih baru-baru ini. Oke, kita lanjut sekarang penjelasan bagaimana surga dan neraka itu. Nah, jadi surga bukan tempat. Nah, tapi surga itu merujuk kepada ketenangan jiwa, ketenangan batin yang sudah kita pahami sejak masa hidup ini gitu. Nah, jadi kalau jiwa atau batin kita sudah dapat tenang dengan segala permasalahan hidup yang ada ini, berarti kita itu sudah berada di lingkaran kerajaan Allah itu. Kita sudah berada di lingkaran kerajaan surga itu gitu. Nah, apabila nanti kita mati, maka jiwa kita itu akan tenang abadi selamanya. Di mana abadinya? Ya kembali menyatu dengan kekuatan yang besar tadi gitu. Nah, Yesus juga seperti itu, makanya dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Tidak Yesus katakan aku kembali menjadi Tuhan. Ya. Nah, jadi ya kalau kita mengerti gitu. Nah, sebaliknya neraka adalah yang kita alami juga semenjak masa hidup ini. Kalau kita belum mengerti, kalau kita masih bingung-bingung, kalau hidup kita selalu penuh keluh kesah, aduh enak-enak hidupnya dia, kita begini-begini, aduh enak-enaklah mereka. Nah, itu kan kita selalu mengeluh. Nah, itu kita berada dalam lingkungan suasana neraka. Kalau kita mati tetap seperti itu, ya udah begitu terus selamanya. Di mana dia? Ya namanya batin, namanya jiwa. Kita ketahui di mana? Ya paling saya katakan gentayangan di alam ini. Kalau surga tadi mengalami ketenangan dia. Entah di mana nggak perlu kita tahu itu. Orang namanya batin jiwa, kan gitu, ya. Nah, jadi neraka itu juga ya begitulah neraka. Nah, jadi sangat memungkinkan memang jika seseorang itu mati menjelang kematiannya atau mungkin di detik-detik terakhir, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Aku sudah berusaha dalam hidup ini, tetapi masih begitu-begitu aja. Ya udahlah. Nah, berpasrah diri dia.
Tapi berpasrah diri bukan apa ya, bukan negatif gitu. Nah, ia akan masuk juga ke suasana ketenangan itu dengan kepasrahan dirinya gitu. Nah, tapi kalau kita di dalam suasana neraka itu masih dalam hidup ini, terus tiba-tiba kita jalan, terus ditabrak mobil, mati seketika di tempat, ya sudah, begitulah selamanya. Dalam neraka lah dia terus. Seperti bagaimana penderitaan batinnya, bagaimana penderitaan jiwanya semasa hidup. Begitu aja terus dia. Nah, jadi itu jiwa dan neraka. Nah, jadi seluas apa pemahamanmu, wawasanmu memaknai kehidupan ini, seluas itulah surgamu, gitu. Nah, jadi misalnya sudah se-Indonesia wawasan pemahamanmu, ya seluas Indonesia lah surgamu. Tapi sudah cukupkah itu? Kenapa tidak seluas dunia? Gitu, ya. Nah, jadi makanya dikatakan surga itu bertingkat-tingkat, gitu. Ya, tingkat-tingkatannya sesuai pemahaman kita. Itu tingkatannya. Jadi bukan di tingkat 27, di tingkat 28, di tingkat 30, bukan seperti itu. Seluas apa kita dapat memahami, memaknai, seluas itulah surga kita, ya. Nah, jadi neraka juga begitu. Separah apa ketidakmengertian kita dalam memahami dan memaknai hidup ini, segelap itulah neraka kita. Nah, jadi tapi awas, hati-hati. Di dalam kehidupan orang-orang penjahat permanen, kan mereka puas juga mereka dalam kehidupannya. Tapi yang benarkah itu yang dia jalankan itu? Nah, itulah yang sesat berpikir, gitu. Nah, jadi kalau sekarang di bayanganmu bahwa nanti Yesus Kristus akan menolongmu, koplak itu namanya, gak bakalan, gitu. Pemahamanmu lah yang menyelamatkanmu, gitu. Jadi Yesus Kristus itu dulu hanya memberikan arah. Jadi tidak ada itu Yesus penebus dosa, nggak ada itu. Dosa siapa yang ditebus? Darah Yesus di kayu salib menebus dosaku. Enak amat lu. Kan gitu, ya. Nah, jadi disebut Yesus itu Mesias, ya juru selamat, memang menyelamatkan. Ini loh arah yang benar, gitu. Ya terserah kamu. Ikut enggak dia? Nah, kalau ikut ya lakukan seperti apa katanya, gitu. Nah, jadi itu surga dan neraka. Nah, saya juga, tapi saya tidak membuat kesimpulan, ya. Hanya saya mengetahui bahwa ada orang-orang kita, teman-teman kita, saudara kita yang bisa melihat arwah, gitu. Nah, saya nggak ngerti itu kalau soal itu. Nah, tapi saya kira itu sangat mungkin, gitu. Nah, jadi ya, nggak mungkin lah mereka ngarang-ngarang, kan gitu. Jadi ya, nah masalahnya arwah yang dilihat itu sangat mungkin lah itu berada dalam neraka, gitu.
Kalau jiwa itu tenang, aman itu entah di mana, aman itu, ya, aman, senang itu udah di sana udah. Gitu. Nah, tapi sangat mungkin leluhur-leluhur kita yang bisa beberapa teman bisa berinteraksi, sangat mungkin bahwa mereka masih berada tetap di dalam suasana kegelapan seperti semasa hidupnya. Nah, jadi memang sangat sedikit orang yang bisa menembus itu, gitu. Nah, jadi begitu surga dan neraka. Harus kita sadari sekarang. Kalau kita tidak sadari sekarang, maka jika kita mati, ya akan kita tidak sadari juga. Ya masuklah kita tetap di dalam suasana neraka sebagaimana waktu kita hidup di dalam kebingungan, ketidakmengertian gitu. Nah, jadi itu tentang surga dan neraka, ya. Jadi udahlah, robah pengharapanmu, robah itu, hilangkan itu pengharapanmu nanti kelak kamu akan dituntun Yesus di surga sana, dituntun malaikat di sana. Robah itu nggak ada itu. Datang, jadi tentang mati nggak ada, bukan Tuhan yang manggil. Jadi mati itu adalah sebab akibat, proses sebab akibat itu. Lihat aja, orang miskin nggak punya duit, mati kan, terlambat penanganan. Tapi orang kaya berobat ke sana sampai cangkok jantung, sampai cangkok hati. Nah, jadi sebab akibat itu tentang kematian. Nah, jadi seluruhnya juga hidup ini sebab akibat. Jadi nggak ada itu di takdir dari Tuhan, nggak ada itu. Nah, jadi itu penjelasan surga dan neraka. Sekarang bagaimana kita bertuhan gitu, ya. Nah, jadi Kristen sendiri sebenarnya sudah tahu kok mereka. Buah dari iman adalah perbuatan. Semua tahu itu Kristen itu. Jadi kita pada itu. Nah, buah iman adalah rajin ke gereja. Bukan itu. Bukan itu buah iman. Adalah perbuatan. Perbuatan nyata. Memperhatikan orang lain. Gitu. Nah, tidak rakus. Tidak mengambil jatah orang. Tidak merusak sistem dan tatanan kehidupan, perundang-undangan. Nah itu, jadi itu perbuatan. Nah, jadi bukan berkhutbah, bukan itu. Nah, jadi makanya benar yang dikatakan Ketua BPP itu, implementasi dari religi adalah sekularitas. Bukti dari bertuhan adalah perbuatan, pelaksanaan, gitu. Sudah di koridor kebenaran itu enggak kita berjalan, gitu. Nah, jadi ya sebagai kita misalnya pekerja, karyawan, sudah ikut merasa bertanggung jawab enggak kita kepada tujuan organisasi usaha kita itu, gitu. Apa cuman menggerutu, gaji saya begini, malaslah kerja, apa begitu? Nah, kan dominan begitu. Kalau enggak ada di situ bosnya, udah merdeka lah para pegawai itu. Nah, begitu juga pimpinan. Sudah mengayomi enggak pimpinan usaha itu, organisasi badan itu,
kepada pegawainya gitu. Nah, jadi ke situ sebenarnya khotbah-khotbah mereka. Jangan pujilah Tuhan, berikan hidupmu pada Tuhan. Suruh aja mati. Atau suruh ke hutan. Semedi di pinggir sungai itu. Kita memberikan hidup pada Tuhan. Nah, jadi itulah yang salah. Nah, jadi ada baru-baru ini lagi video Bapak Dahlan Iskan yang mengatakan di Thailand ada suatu agama yang tidak beribadah, tidak sholat, tidak berkebaktian, tidak ada masjidnya, tidak ada gerejanya, tidak berdoa. Itulah yang benar. Nah, yang seperti itulah yang saya katakan gitu. Tapi saya tidak meniru-niru, asal meniru-niru. Sudah memahami seluruhnya, dasarnya itu dari jiwa, dari pengenalan Tuhan, dari pemahaman surga dan neraka. Kan sudah saya jelaskan gitu. Jadi tidak asal niru-niru. Nah, jadi itulah juga sehubungan dengan ajakan saya. Kita untuk melahirkan suatu agama atau aliran baru yang seperti itu. Tidak ada sholat-sholat, tidak ada kebaktian-kebaktian. Doa terserah masing-masing. Ya, saya tidak bisa menjamin bahwa kemampuan spiritual Bapak Ibu, teman-teman sudah kuat. Gitu. Kalau saya berdoa saat ini, ya, kalau apalagi untuk sekedar makan, agar makanan itu menjadi kesehatan, goblok kita itu, goblok. Orang untuk sehat adalah gizi. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini, agar bermanfaat bagi raga tubuh kami. Ada pula dokter itu, yang berdoa itu seperti itu. Kan padahal mereka yang mengatakan untuk kesehatan adalah gizi. Nah, jadi kalau saya berdoa dalam hal-hal tertentu, ya Bapak berikan saya kekuatan. Udah itu aja saya. Untuk mewujudkan apa yang di pikiran saya, apa yang di benak saya. Gitu. Nah, ya seperti tadi, kan Allah itu adalah energi, daya, kekuatan. Bagaimana kamu berdoa ke situ? Yang ada adalah dia kita hidupkan dalam diri kita. Daya, energi, kekuatan itu. Untuk menjalankan kehidupan ini. Untuk membangun bersama kehidupan ini. Nah, jadi tolak ukur suatu negara, ya, apakah mereka benar-benar sudah bertuhan? Ya, tingkat kemakmuran masyarakatnya, tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya, itu tolak ukur. Karena beragama itu, bertuhan itu adalah membangun manusia, membangun bersama, saling memperhatikan, selaras gitu. Bukan berarti pula sama-sama kaya ya, yang enggak lah. Ya itu kan juga tetap tergantung bagaimana kemampuan setiap orang gitu. Nah, jadi bagaimana menghidupkan kekuatan energi daya itu di dalam diri dan mewujudkannya di dalam perbuatan-perbuatan, ya kan tentu juga didampingi pengetahuan. Itu belajarlah kita, kan gitu. Nah, jadi cuman ya apa boleh buat, kembalilah kepada
hasil temuan-temuan para tulisan media, Indonesia ini kan IQ-nya 78, sekian. Hanya sedikit di atas gorila. Terus penyakitnya lagi yang malas membaca gitu. Nah, jadi kalau saya dari dulu saya sering membaca. Jadi waktu muda buku yang saya senangi dulu saya kejar itu. Ada dulu 6 7 buku saya punya. Bukunya itu Khalil Gibran. Nah, saya dapat di pasar-pasar Luak Senen. Karena di toko buku nggak ada itu. Dulu kan sempat itu bukunya Khalil Gibran dibakar di Indonesia. Kenapa dibakar saya kurang tahu. Nah, jadi saya penikmat buku Khalil Gibran, apalagi puisi-puisinya. Nah, cuman ada dulu satu yang beraliran Khalil Gibran di Indonesia spiritual, si Anand Krishna. Nah, buku-buku Anand Krishna juga suka saya bacanya. Jadi dia berhaluan itu si Khalil Gibran tadi. Nah, cuman tiba-tiba saja si Anand Krishna akan jatuh akibat ya keteledoran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kasihan saya ngelihat komen-komenan teman-teman, termasuk teman-teman kompak saya juga sebenarnya. Jadi pemahaman Alkitabnya di sini, pemahaman Alkitab saya di sini gitu. Komenannya asal ngomong, aduh kawan, kasihan kamu gitu. Nah, jadi kalau sampai 5 kali 6 kali saya beri penjelasan, tetap saya dikatakan sesuatu, udah saya blokir aja dia. Kan dia yang rugi. Nah, tapi apa boleh buat, daripada saya dongkol terus, ya udah blokir aja. Nah, jadi ya Anda juga bapak-bapak ya ibu, kalau misalnya Anda tidak ngerti, gak usahlah komen yang macam-macam gitu. Jadi ya tidak mengena di hati, udah tinggalkan. Jangan buka lagi status saya kalau ada besoknya. Kan begitu mestinya gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang sering interaksi dengan saya, seperti kita katakan, saya menghitung banyaklah kita yang sudah tercerahkan itu. Terutama dari agama sebelah, itu yang paling banyak. Cuman saya lihat mereka lebih dominannya ke ateis. Nah, sebagian besar ke spiritual Jawa. Nah, saya mendukung spiritual Jawa itu. Nah, tapi maksud saya, jangan Anda antipati dengan Siti Jenar. Siti Jenar itu benar gitu. Jangan juga antipati dengan Yesus. Spiritual Jawa itu sama seperti Yesus, seperti Siti Jenar gitu. Jadi jangan antipati. Kemudian akan saya berikan penjelasan Yesus bahwa memang sejalan dengan spiritual Jawa itu. Nah, cuman kemungkinan karena Anda berlatar Islam, yang selama ini juga antipati terhadap Yesus yang disebut Tuhan, itu terbawa. Nah, padahal cara pandangan Kristen itu juga salah tentang Yesus. Nah, nanti mereka komen lagi itu ngamuk-ngamuk atas omongan saya ini. Ya biarin aja. Gitu. Nah, jadi saya di dalam ajakan membentuk agama ini saya tidak main-main gitu. Jadi ya tentunya adalah kita misalnya
Mungkin di Jakarta ada dulu lah entah 100-300 orang gitu. Jadi kita enak untuk maju ke Kemenak, maju ke dalam negeri. Nah jadi orang-orang pejabat yang akan kita temui ya ketua BPIP itu. Kan udah nangkap lah saya apa yang dimaksud ketua BPIP itu, bahwa musuh Pancasila adalah agama. Udah nangkap saya. Nah, cuman antara pejabat juga memang masih membawa pikiran masing-masing. Datang lagi Kementerian Agama belakangan ini kan, yang mau dibikin sertifikat halal baju. Aduh, gimana ini nanti gitu. Jadi kan ada itu hari-hari kemarin mau bikin sertifikasi fashion halal, sertifikasi halal fashion. Aduh, ya, padahal ketua BPIP udah katakan agama adalah musuh Pancasila. Nah jadi di saat ketua BPIP mengatakan itu, tentulah sudah komunikasi dengan Jokowi. Itu pasti itu. Nah, kita tidak tahu bagaimana dengan Prabowo ini. Tapi saya pikir-pikir juga dengan Prabowo sudah sejalan itu. Cuman sayangnya ada yang berita terakhir ini mau dibikin sertifikasi halal fashion baju pakaian kan. Nah, jadi begitu teman-teman arah yang mau kita jalankan. Nah, terus apa sih dasar saya mengatakan penjelasan ini semua gitu ya. Ini saya mulai sejak 3 tahun lalu saya alami gitu. Jadi saya mengalami hal spiritual 2 malam itu. Malam-malam, bukan tidur. Malam-malam di kamar saya. Nah, jadi mungkin seperti itulah yang dialami mereka-mereka yang ustadz Islam masuk ke Kristen, pendeta Kristen masuk ke Islam. Nah, itu. Ya seperti yang saya alami ini tuh. Jadi mungkin begitu juga yang dialami si Daniel Dananta ya, MC Indonesian Idol itu. Dulu kan santer mau masuk Islam dia. Nah, tapi kita lihat dia masih tetap di Kristen. Nah, saya juga mengamati Daniel si MC Indonesian Idol itu sampai sekarang. Podcastnya tetap saya ikuti. Nah, cuman dia saya lihat masih mencari-cari gitu. Masih mencari-cari. Nah, jadi atas pengalaman saya tidak buru-buru meloncat ke Islam. Saya lebih merenungkan apa yang salah dengan agama saya gitu. Jadi baru ini pada malam itu ya, pada malam kejadian itu, anak-anak saya juga saya kumpulin. Kalau mamanya anak-anak kan sudah nggak ada, sudah almarhum, jadi saya sudah duda gitu. Nah, jadi anak-anak saya kumpulin, papi tadi malam ngalamin begini gitu. Malam pertama menakutkan itu, malam pertama. Jadi semacam ujian kali, cobaan. Malam pertama itu menakutkan itu. Nah, terus siangnya saya masih kerja biasa. Nah, jadi di malam kedua itu aku takut sendiri di kamar saya tidur. Nah, saya ajaklah anak saya yang tengah sama bontot, kan anak saya 3 cowok semua. Nah, jadi saya ajaklah di kamar saya tidur, nemanin saya. Takut seperti malam itu tadi, yang tadi malam.
Nah jadi udah kita berdua yuk gantian gitu. Di sini saya masih Katolik saya. Nah jadi udah tidur berdua gantian masing-masing. Nah mereka jam 10 udah tidur. Nah saya sampai jam 1 belum bisa tidur gitu. Nah terus datanglah suara itu gitu. Jadi hanya suara. Jadi kalau orang-orang katanya yang dilihat wujud, kalau saya enggak, hanya suara beserta sinar gitu. Jadi kami ngobrol 1 jam lebih gitu di malam kedua itu. Nah disitulah datang kepada saya penjelasan ini gitu. Jadi di akhir cerita, oh ya Bapak, saya akan siap melaksanakannya, gitulah saya kan. Nah, terus banyak. Jadi seperti pembicaraan pembuatan kontrak kerja terdiri dari pasal-pasal gitu. Nah jadi setiap selesai pembahasan satu pasal nanti datang lagi cahaya itu gitu. Dan saya gemetar terus darah saya mengalir dari kepala sampai ujung kaki gitu. Nah jadi setiap satu pembahasan pasal selalu begitu. Jadi gemetar, darah mengalir, terus disahkan dengan sinar itu gitu. Ada 20 kali. Ada 20 kali itu. Jadi artinya 20 pasal. Nah, cuman kalau saya jelaskan semua pasal-pasalnya sekarang terlalu lama kita.